Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, sebaiknya sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita senantiasa mengawali dengan doa. Semoga pelajaran pada hari ini kita bisa melewatinya dengan baik, dan apa yang kita pelajari bisa berguna. Baik, untuk memimpin doa kami persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik, selesai. Anak-anak, untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan, baik itu yang memperjuangkan maupun yang mempertahankan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Hari Merdeka. Siapa yang mau memimpin lagu? Ya, Susi, silakan Susi, maju ke depan. Kita menyanyikanlah lagu Hari Merdeka. Anak-anak, sekarang dengarkan, Bapak akan mengabsen kehadiran. Ani, hadir. Budi, hadir. Bedu, hadir. Baik, semuanya hadir. Baiklah anak-anak, ada yang ingat pelajaran hari kemarin? Ya, Ani, kemarin kita belajar tentang apa? Ya, tentang pengukuran pada bangun datar segitiga. Ya, benar sekali. Apakah ada yang pernah melihat layang-layang? Ya, pernah. Hampir semua pernah melihat layang-layang. Ada yang bisa membuatnya? Ya. Baik anak-anak, pelajaran kita pada hari ini ada hubungannya dengan membuat layang-layang, supaya layang-layangnya itu bisa naik, jadi seimbang antara yang kiri dan yang kanan. Jadi itu ada caranya anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, perhatikan ke depan. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan cara mengukur sudut pada bangun datar segi 4 dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan ukuran sudut pada bangun datar segi 4 dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan cara pengukuran sudut pada bangun datar segi 4 dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat dengan benar. Jadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai pengukuran sudut pada bangun segi 4. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat tayangan video pembelajaran kita pada hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 4 yang Bapak sayangi karena Allah. Semoga pada hari yang cerah ini kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat, dan semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusan, amin. Pada pagi hari ini Pak Guru akan memulai pembelajaran matematika materi pengukuran sudut pada segi 4. Nah, pekan lalu kita sudah belajar melakukan pengukuran sudut pada segi 3. Hari ini kita masuk ke pengukuran sudut pada segi 4. Kita langsung saja bagaimana bedanya pengukuran sudut pada segi 3 dengan pengukuran sudut pada segi 4. Sebelum kita melakukan pengukuran pada segi 4, kita harus tahu dulu jumlah besar sudut pada segi 4 itu sendiri.
kita akan melakukan pembuktian dari sebuah segi empat. Ini Bapak berikan contoh, segi empatnya berupa belah ketupat. Ya, belah ketupat. Kemudian dari bangun belah ketupat ini Pak Guru beri nama sudutnya, yaitu sudut A, B, C, dan D. Dan dari sudut-sudut belah ketupat ini kita akan potong sudutnya, dan nanti kita akan susun potongan sudutnya. Ya, sudut A dipotong, sudut B, kemudian yang ketiga sudut C, dan yang terakhir yaitu sudut D. Kemudian dari potongan-potongan keempat sudut ini akan kita susun. Perhatikan susunannya. Yang pertama sudut A dalam posisi terbalik, sudut B juga dalam posisi terbalik, sudut C juga dalam posisi terbalik, dan D juga dalam posisi terbalik. Ternyata dari keempat susunan segi empat ini membentuk sudut satu putaran penuh. Kita ingat bahwa besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Dari sini kita tahu dan bisa menyimpulkan bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D menghasilkan 360 derajat karena dia satu putaran penuh. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini bahwa besaran sudut pada segi empat adalah 360 derajat. Maka ketika semua sudutnya ditambahkan menjadi 360 derajat. Yang membedakan dengan segitiga adalah jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat, sedangkan pada segi empat itu adalah 360 derajat. Ini berlaku pada setiap segi empat. Baik itu persegi empat beraturan atau persegi, segi empat tidak beraturan atau persegi panjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, jajar genjang, dan segi empat tidak beraturan lainnya. Jadi aturan besar sudut pada segi empat bisa berlaku untuk semua segi empat, baik itu segi empat beraturan maupun segi empat tidak beraturan. Perhatikan segi empat berikut ini. Setiap segi empat memiliki 4 buah sudut. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kita akan mengukur sudut segi empat ini dengan menggunakan busur derajat. Mari kita mulai. Sudut A 90 derajat. Sudut B 90 derajat. Sudut C 90 derajat. Sudut D 90 derajat. Nah, sekarang kita jumlahkan keempat sudut tersebut. 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 360 derajat. Jumlah keempat sudut tersebut adalah 360 derajat. Nah, kita coba bentuk segi empat yang lain, yaitu jajaran genjang. Sudut A 60 derajat, sudut B 120 derajat, sudut C 60 derajat, sudut D 120 derajat. Nah, kita jumlahkan kembali.
60 derajat ditambah 120 derajat ditambah 60 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 360 derajat. Lainnya yaitu trapesium. Sudut A 60 derajat, sudut B 60 derajat, sudut C 120 derajat, dan sudut D 120 derajat. Nah, kita jumlahkan kembali. 60 derajat ditambah 60 derajat ditambah 120 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 360 derajat. Jumlah keempat sudutnya adalah 360 derajat. Dari hasil penghitungan sudut ketiga segi empat tersebut adalah persamaan, yaitu sama-sama memiliki jumlah sudut yang sama, yaitu 360 derajat. Hal tersebut membuktikan bahwa semua segi empat memiliki jumlah sudut yang sama, yaitu 360 derajat. Fakta ini bisa digunakan untuk mencari tahu salah satu sudut segi empat yang belum diketahui. Ayo kita mencari tahu cara menemukan besar segi empat yang belum diketahui. Perhatikan segi empat ini. Besar sudut A sama dengan 95 derajat. Sudut B 55 derajat. Sudut D sama dengan 115 derajat. Yang ditanya adalah sudut C. Nah, jawabnya kita dapat menggunakan rumus. Besar sudut segi empat yang belum diketahui sama dengan 360 derajat dikurangi sudut yang sudah diketahui. Sama dengan 360 derajat dikurang 95 derajat ditambah 55 derajat ditambah 115 derajat sama dengan 360 derajat dikurangi 265 derajat sama dengan 95 derajat. Jadi besaran sudut yang belum diketahui adalah 95 derajat. Nah, anak-anak, sampai di situ masih ada yang belum dimengerti ataupun ada yang mau ditanyakan? Ya, Andi, cara menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut persegi empat. Baik, sini Bapak praktekkan. Nah, ini Bapak bawa busur derajat. Nah, semisal ini ada, kita buat dulu sudut. Nah, itu ada bangun persegi 4. Semisal ini Bapak kasih contohnya sudut A, B, C, dan D. Nah, cara mengukurnya yaitu kita letakkan busur derajatnya ke sini. Ingat, ini adalah titik tumpunya. Kita letakkan di sini. Nah, disejajarkan. Nah, kita lihat ini ada titik nolnya di sini. Caranya kita lihat di sini. Kita lihat di sini adalah 90. Jadi ini sudut ini adalah 90 derajat. Nah, begitu juga untuk yang lainnya. Kita ukur juga.
sama seperti tadi. Nah, juga 90 derajat. Nah, begitulah seterusnya untuk mengukur bangunan persegi dengan menggunakan busur derajat. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan mengasihkan tugas untuk dikerjakan. Kerjakan, jangan ribut. Baik, sudah ada yang selesai? Sudah selesai. Baik, ketua kelas, Bapak minta tolong untuk mengumpulkan hasil kerja kawan-kawannya ke depan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat tayangan video tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba anak-anak perhatikan sekelilingnya. Coba siapa yang bisa menyebutkan bangunan segi 4 yang ada di sekitar kita? Ya, Budi. Apa Budi? Ya, contohnya adalah meja. Siapa lagi? Ani? Buku. Ya, buku, betul. Jadi, contoh bangunan yang ada seperti itu adalah contohnya adalah meja dan buku. Itu adalah salah satu contoh bangunan segi 4. Anak-anak, sekarang kita akan berdiskusi tentang pelajaran kita pada hari ini. Nah, kalau selama ini kita membuat kelompoknya itu berhitung dari sebelah kanan. Sekarang dimulai dari sebelah kiri. Jadi setiap kelompoknya beranggotakan angka yang dihitung. Semisal kalau angka 1 itu bergabung dengan kelompok yang angkanya 1 menjadi kelompok 1. Begitulah seterusnya. Nanti Bapak akan memberikan LKPD untuk didiskusikan. Jikalau ada nanti yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada Bapak. Baik, sudah terbentuk kelompoknya? Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik anak-anak, kerjakan dan silakan berdiskusi. Baik anak-anak, waktu berdiskusinya sudah habis. Jadi silakan kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan. Ya, Bapak tunjuk aja ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain, perhatikan. Jikalau ada nanti yang berbeda ataupun mengasih masukan, boleh diutarakan. Baik, silakan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, dari kelompok 2. Ya, sekedar mau menambahkan. Jadi dari kelompok 2 itu katanya contoh lain dari bangun segi 4 yang ada di sekitar, yaitu pintu dan jendela. Ya, benar sekali. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 3 dulu. Silakan kepada kelompok 3 yang mewakili, silakan maju. Seperti tadi, kelompok yang lain mendengarkan.
Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Pas. Baik, kelompok selanjutnya. Kelompok 4, silakan maju. Baik, itulah hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sekarang kita kasih hapus untuk kita semua. Anak-anak, jadi dari pelajaran kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, kesimpulan. Yang pertama, bahwa untuk mengukur sudut segi 4, yaitu kita letakkan yang pertama itu untuk mengukur atau cara mengukur segi 4 dengan busur derajat. Cara yang kita lakukan adalah yang pertama kita letakkan pusat busur, di sudut yang akan kita ukur. Jadi pusat busurnya kita letakkan di sudut yang akan kita ukur. Yang kedua, itu jumlah besaran sudut pada bangun segi 4 adalah 360 derajat. Jadi besaran sudut pada bangun segi 4 itu adalah 360 derajat. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai di situ. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada, pas. Baik. Jadi anak-anak, apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, silakan duduk. Ya, betul sekali. Jadi, hari ini kita sudah mempelajari cara mengukur sudut segi 4 dan sekaligus kita belajar ataupun mengetahui jumlah besaran sudut pada bangun segi 4, yaitu 360 derajat. Nah, selanjutnya apa kegunaan pelajaran kita pada hari ini? Ya, pelajaran kita pada hari ini bisa berguna untuk semisalkan tadi di awal Bapak sudah menjelaskan bahwa semisal kita mau bikin layang-layang, makanya sudut sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama supaya seimbang dan layang-layang bisa naik dengan benar. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan ini tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Anak-anak, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kelas kita. Jadi, sebelum pulang, coba perhatikan sekeliling kita. Silakan dipungut sampah-sampah yang berserakan dan dibuang ke tempat sampah. Silakan. Anak-anak, sekarang kita
kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah yang berjudul Sekundang Setungguan. Lagu ini sangat baik sekali yang memberikan kita pesan moral bahwasannya kita dalam kehidupan sehari-hari ataupun bermasyarakat harus saling tolong menolong, yaitu dengan sekundang setungguan. Sama saja seperti dengan istilahnya tuh seikat sapu. Jikalau kita saling bersatu, maka kita akan menjadi kuat. Baik, saya minta kepada Wati untuk memimpin lagu. Silakan Wati. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, kalau tadi kita diawali dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Semoga apa yang kita telah pelajari bisa bermanfaat dan kita diberi keselamatan untuk sampai ke rumah. Kepada ketua kelas, sekiranya untuk memimpin doa, silakan. Baik, terima kasih. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.